Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang konsep mol. Nah, konsep mol itu sendiri menyatakan hubungan mol terhadap satuan jumlah yang lain nantinya. Dan perlu Ibu definisikan dulu di sini, mol itu merupakan salah satu satuan dalam pengukuran. Satuan ini digunakan untuk menyatakan jumlah dari zat kimia yang mengandung jumlah partikel, misalkan jumlah atom, molekul, dan ion elektron. Maka satuan jumlah yang kita gunakan untuk menyatakan atom, molekul, dan ion elektron itu adalah mol. Nah, mol itu sendiri bisa dihitung dan dikaitkan dengan beberapa satuan lain. Yang pertama, ketika mol dihubungkan dengan massa. Ketika mol dihubungkan dengan massa, maka ada dua rumusan yang terbentuk. Yang pertama yaitu mol sama dengan massa dibagi dengan AR. Mol sama dengan massa dibagi dengan AR. Dan yang kedua, mol sama dengan massa dibagi dengan MR. Nah, untuk kedua rumusan ini perbedaannya kalau kalian perhatikan itu adalah letaknya di AR dan MR. Nah, pembedanya seperti pelajaran yang lalu, jika dia dalam keadaan unsur maka kita gunakan AR. Ingat ya, kalau dia unsur, untuk menyatakan molnya kita gunakan dia AR. Unsur itu untuk menandainya dia itu berdiri sendiri atau dia belum berikatan. Sementara kalau dia MR, ini menyatakan mol untuk senyawa yang dia sudah berikatan. Jadi kalau dia sudah berikatan, untuk menghitung molnya kita menggunakan data MR-nya. Kita cari nanti MR-nya. Contoh unsur yang sering itu misalkan nih banyak, ada C karbon, N nitrogen, Fe besi, Zn seng, kemudian ada Co kobalt, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kalian perhatikan di sini kan C, N, Fe, Zn tidak berikatan dengan yang lain. Ini adalah unsur yang berdiri sendiri. Nah, kalau dia senyawa, dia berikatan dengan yang lain. Contohnya misalkan NH3, kemudian ada H2O, ada CO, ada CO2, ada H3PO4, dan masih banyak lagi. Jadi untuk unsur-unsur ini kalau kalian perhatikan ada N, ada H, dua penyusunnya. Ada H, ada O, dua juga, ada C, ada O, ada C, ada O. Jadi kalau untuk senyawa minimal penyusunnya ada dua. Kalau tiga misalkan H, P, dan O, ini juga tergolong senyawa. Jadi lebih dari satu dia sudah senyawa, artinya sudah berikatan. Nah, untuk menghemat waktu, kita langsung masuk ke contoh dalam penentuan jumlah mol. Nah, misalkan yang pertama di sini. Hitunglah jumlah mol dari 3,2 gram belerang. Kemudian yang B, jumlah mol dari 8,8 gram karbon dioksida. Dan yang terakhir yang C, 96 gram gas oksigen atau O2. Nah, kalian perhatikan dulu untuk menggunakan rumusnya, kita pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Maka kalian lihat dulu apakah dia tergolong unsur atau senyawa. Maka dilihat dulu, misalkan di sini 3,2 gram belerang. Belerang itu disimbolkan dengan S. Nah, ketika dia hanya berdiri sendiri, maka ini dikatakan sebagai unsur. Kalau dia tadi unsur, kembali lagi kita lihat, kita akan gunakan rumus yang pertama. Ini dia. Kita tandai ya. Kemudian kalau misalkan CO2, ada C, ada O, maka ini adalah senyawa. Berarti dia sudah berikatan. Nah, kalau dia sudah berikatan, maka kita gunakan rumus yang nomor 2. Kemudian di sini 96 gram gas oksigen O2. Kita gunakan rumus nomor 2, bukan nomor 1. Kalau tadi cuma O misalkan, maka kita gunakan rumus yang nomor 1. Dia unsur.
Tapi ketika dia sudah dalam keadaan O2, berarti ikatan antara atom oksigen yang satu dengan oksigen yang lain, maka dia sudah membentuk senyawa. Maka dikatakan di sini kita gunakan rumus yang nomor 2. Nah, langsung saja kita lihat. Kita jawab yang nomor 1 yang A. 3,2 gram belerang. Kita pakai rumus nomor 1. Kita buat rumusannya. Mol sama dengan massa dibagi dengan AR. Ingat, kalau dia unsur dia pakai AR. Masanya berapa gram? Kita lihat di sini. Masanya 3,2 gram. 3,2 gram massa si belerang. Kemudian AR belerang berapa? Belerang ternyata AR-nya di sini sudah disediakan, itu ada 32. 3,2 dibagi 32 itu adalah 0,1 mol. Oke, kita lanjut yang kedua, yang B. Hitunglah jumlah mol dari 8,8 gram karbon dioksida atau CO2. Maka kita pakai rumus yang nomor 2. Mol sama dengan massa dibagi dengan mR. Kenapa kita gunakan mR? Karena dia sudah bersenyawa, sudah berikatan dengan yang lain. Massanya berapa gram? 8,8 gram. mR-nya kita cari dulu. mR dari senyawa apa? CO2. Nah, kita lihat. Jumlah atom C di sini hanya 1, maka kita tuliskan ARC. Ditambah jumlah atom O di sini ada 2, berarti 2 dikali ARO. Kita masukkan datanya. C, AR-nya adalah 12. Kemudian O, AR-nya adalah, ini dia, 16. Maka 12 ditambah 32 itu sama dengan 44. Maka di sini dibagi 44, hasilnya adalah 0,2 mol. Ini dia. Oke, untuk yang C, hitunglah jumlah mol dari 96 gram gas oksigen atau O2. Oksigen disimbolkan dengan O2, kita gunakan rumus yang nomor 2. Rumus yang nomor 2 itu adalah mol sama dengan massa dibagi dengan mR. Oke, massa dibagi dengan mR. Nah, massa dari gas oksigennya itu adalah 96 gram. mR-nya kita cari dulu. mR dari O2. Penyusunnya adalah atom O sebanyak 2. Maka di sini 2 dikali ARO. Untuk ARO itu sama dengan 16, berarti 2 dikali 16 sama dengan 32. Maka molnya sama dengan 96 dibagi 32 sama dengan 3 mol. Ini untuk jawaban yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 2. Hitunglah jumlah mol dari 49 gram H2SO4 asam sulfat. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kita gunakan itu senyawa H2SO4. Maka kalau dia senyawa, kita gunakan rumus yang nomor 2. Mol sama dengan massa dibagi dengan mR. Massa dari H2SO4 di sini sudah dikatakan 49 gram. mR-nya, mR H2SO4 harus kita cari terlebih dahulu. Untuk H2SO4, perhatikan di sini jumlah atom menentukan dalam penentuan mR. Jumlah atom H ada 2, maka 2 dikali ARH. Ditambah untuk S cuma 1, maka cukup kita tuliskan ARS. Ditambah jumlah atom O-nya ada 4. 4 dikali ARO. Kita masukkan angka-angkanya. ARH itu 1, ARS di sini ada 32, kemudian ARO itu ada 16.
Maka hasilnya 2 ditambah 32 ditambah 64. Kita jumlahkan. 2 ditambah 2 4, tambah 4 8, hasilnya 98. Maka jumlah molnya sama dengan 49 dibagi 98. Maka hasilnya adalah 0,5 mol. Inilah mol dari 49 gram H2SO4. Nah, untuk contoh yang terakhir tipenya agak berbeda sedikit. Berapakah massa? Yang ditanya adalah massa. Kalau tadi contoh nomor 1 dan 2 kita mencari mol. Namun di sini yang dicari adalah massa. Rumus yang dipakai tetap yang tadi, ada 2 pilihannya, bergantung pada apakah dia unsur atau senyawa. Kita perhatikan di sini senyawa ataukah unsur ini. CH4, ada C, ada H, maka dia tergolong senyawa. Maka kita gunakan rumus yang nomor 2. Kita buatkan dulu. Mol sama dengan massa untuk yang nomor 2 rumusannya dibagi dengan mR. Nah, di dalam soal di sini sudah diketahui nilai mol sebanyak 0,3. Kita letakkan persis di bawah mol, 0,3 mol. Massa itu yang ditanyakan dibagi dengan mR. Untuk senyawa CH4 kita cari dulu mR-nya. mR dari CH4. Jumlah atom C-nya ada 1, maka kita cukup buatkan ARC. Jumlah atom H ada 4, maka 4 dikali ARH. Maka di sini C-nya AR-nya 12, ini dia. Kemudian H-nya AR-nya 1, maka hasilnya 12 ditambah 4 sama dengan 16. Maka MR-nya sama dengan 16. Untuk mengetahui masanya, ini posisinya kan berseberangan. Nah, kalau dia berseberangan, maka langsung kita kali aja. Massa sama dengan 0,3 dikali 16 sama dengan 4,8 gram. Karena yang dicari adalah massa. Oke, demikian video penjelasannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.